Yang saya ketahui sindrom kutis laksa itu menyerang jaringan kolagen. Oke. Kulitnya kendor. Seperti itu. Nggak ada obatnya dan ini pun ya pada tahun 2001 kasusnya langka. Kalau ini saran aja, hidup cuman sekali, terus kita meninggal belum tentu dalam keadaan tersenyum atau bahagia. Jadi maka selama hidup berbahagialah. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya teman. Kenalkan kamu, siapa sebetulnya? Saya Muhammad Rahmadian Dava. Panggilannya Dapon. Kenapa Dapon? Karena dulu di sekolah saya banyak Dava. Ya, yang paling beda saya. Oke. Terus umur 20 tahun. 20 tahun umur. Ya, kelahiran tahun 2001, 13 Februari 2001 gitu. Sekarang sibuk kuliah. Satu keluarga berapa, Dava? Isinya. Iya. Satu keluarga. Satu keluarga, saya punya adik berarti 2 orang. Kamu anak pertama? Saya anak pertama, adik saya 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Begitu. Udah. Orang tua ya masih lengkap. Masih lengkap, alhamdulillah. Tapi bener kesibukannya di luar kuliah nggak ada? Konten TikTok. Yeay, berarti konten kreator. Good. Pertanyaannya menarik. Kenapa milih TikTok? Oke, ini serius amat ya. Oke, karena gak serius pertanyaan TikTok, gak ada yang serius. Gak ada dong. Saya waktu itu kenapa pilih konten TikTok, kan di TikTok itu banyak ini ya, mungkin dark jokes mungkin ya. Kayak ada orang yang mohon maaf tangannya nggak ada, terus dijadikan komedi. Banyak lah. Dulu sih kayaknya ngelihatnya cepet aja gitu. Apa tuh? Ngalir aja gitu. Konten di TikTok itu. Ya udah terus tiba-tiba FYP gitu. Tiba-tiba langsung view-nya banyak gitu awalnya. Gak canggung, gak apa? Enggak. Sama sekali? Tidak. Kuliahnya Dava jurusannya apa? Komunikasi. Oke. Komunikasi juga ya. Pas juga dong. Betul. Memang cita-citanya? Iya, betul. Nah, itu udah mulai dari SMP itu. Dari SMP, Dava seneng buat konten. Abis itu saya punya pikiran nih, kan kayaknya saya berbeda dari yang lain gitu. Mulai dari SMP tuh udah ada kepikiran. Terus temen-temen kayak viral dong. Awalnya gitu tuh. Jadi dari SMP, SMA semuanya bilang viral dong. Sampai kayak dulu kan waktu awal kelas 10 tuh rasanya kan story tuh lagi awal-awalnya itu berarti tahun berapa ya, Pak? 2016 2017. Yes, awal-awal, betul. Awal-awal. Iya, setiap saya bertingkah aneh di tag aja Master Deddy Corbuzier. Oh iya. Gitu-gitu. Ya. Masa? Sama Deddy pernah diundang? Belum. Mau ngomong nggak kali Deddy ntar ngelihat? Belum. Belum diundang ya. Menarik tadi Dava bilang berbeda dari orang lain. Dava sebetulnya merasanya gimana dengan keadaan hari ini? Sekarang mungkin dari dulu saya nggak terlalu bermasalah ya kalau untuk urusan kulit, terutama di kulit, penampilan itu nggak pernah ada di pikiran gitu, nggak pernah takut, nggak pernah insecure, overthinking itu nggak ada. Ya udah gue gini aja. Iya betul, seperti itu. Tapi waktu SMP, waktu SMA juga mengalami apa? Nggak ada yang mengalami hal aneh di sekolahan atau di mana? Nah ini tuh kan udah sering banget ya pertanyaannya ditanya ya, di pasti. Aku juga mau tahu. Aku pasti mau tahu. Di beberapa. Jujur aja aku mau tahu.
nggak ada sama sekali. Kayak misalkan kan di kita tahu yang sekolah-sekolah di Jakarta kan kayak dipalak gitu kan ya, Iya, apa namanya iya. di kayak gitu, disuruh beli apa? Iya pastilah. Kamu istilahnya dibully lah kamu. Saya nggak ada, Kayak ada. nggak dapet lah. Atau mungkin tuh mereka apa namanya ya? Mungkin mereka Merasakan bahwa kamu bukan maksudnya kayak meledek gitu, mungkin Yang meledek saya, iya. tapi saya tidak menganggap itu bulian gitu, tidak menganggap itu ledekan. tidak menganggap itu ledekan, Oke, good. gitu. Terus Beri positif aja ya. ya, terus hasil akhirnya kadang jadinya malah saling meledek gitu, Oke. bukan yang Ah, langsung ini kamu sakit down. hati, Nah, kamu down. Jadi kamu orangnya memang positif, kamu gak masukin hati, udahlah. gitu, betul. Itu sih itu dari nggak, soalnya SMP. itu. Kenapa aku bertanya ke sana tadi? Iya. Yang kayak kamu kan, atau orang yang berbeda atau yang ya bilangnya minta maaf ya mungkin nggak seperti orang lain. Ya, Karena sudah kita berbaur hidup bersama-sama. Ya harusnya sudah, ya udah gue begini. Ya aku harus hidup, ada yang suka ada yang gak suka. Ya tapi aku harus tetap stay, let it flow gitu. betul. Makanya sampai hari ini Dava pun sampai berkreasi. Ya, seperti itu. Followernya banyak dong. Ya, alhamdulillah 90 ribuan lah. Ya gede dong. Hebat dia 900 gak naik-naik. Aduh. Ini gak naik-naik. 900 gak naik-naik. 9 malah tuh kan, malu-maluin gak tuh? Aduh. Dia bilang jangan main TikTok kalau gak siap. Jadi Dava udah, ya udahlah gitu ya. Iya. Kreasi aja sekarang. Iya. Betul di TikTok. Aku setuju. Kalau enggak mau diapain? Ya aku harus nanya ya. Gini mungkin ya karena aku juga ingin tahu. Dengan kamu yang dengan umur 20 tahun. Tapi ini sampai ke perasaan kamu dan macam-macamnya itu masih 20 tahun atau memang merasa seperti yang penampilan kamu hari ini? Enggak. Fisik masih Ya. 20 tahun. Oke. Fisik masih 20 tahun. Bahasanya apa ya? Organ dalam. Organ dalamnya ya itu ya apa? Masih 20 tahun masih kuat. Jadi kamu merasanya nggak ada problem dalamnya. Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada udah. apa-apa. Cuman Oke, emang oke. case-nya aja. Kendor. Lo nggak apa? Ini pertanyaan bener, Pak. Aku bukan masalah apa. Kan nanti kan ini kamu sekarang 20 tahun semakin begini. Nanti 25 tahun 30 tahun kan lebih tua lagi. Padahal masih semangat banget nih. Iya. Itu yang memang ini penyakitnya apa namanya? Sindrom sih sebenarnya, ini bukan Oke. penyakit. Oke. Sindrom kutis laksa namanya. Ya, yang saya ketahui Yes. sindrom kutis laksa ya, Ya. itu menyerang jaringan kolagen. Oke. Apa itu bahasanya? Iya, jaringan kolagen. Jaringan kolagen. Jadi Betul. Enggak, kulitnya kendor. Kendur. Seperti itu. Ya. Terus kalau tadi maksudnya yang dimaksud 20, 25, 30 Ya, itu. berarti kan semakin kendor lagi. Umur 25 nanti. Ya Itu gimana? dia. Ya menurut saya juga kayaknya kalau saya nanti makin tuh ya makin kendor juga sih. Menurut saya juga begitu. Bukan Tapi nggak ada apa obatnya atau apa, nggak ada. Pernah diusahakan nggak? Dulu pernah dicari tahu tuh. Ya. Operasi plastik. Tapi dulu harganya sangat mahal. Siap. Dan ya belum mampu. Nggak pakai obat dari dalam. Nggak ada. Jadi kan Memang udah divonis itu sama dokter. Pernah ke dokter dong? dulu waktu kecil. Yes. Yaudah, jadi waktu saya kecil Ya. itu umur 0 sampai 1 tahun itu Ya. bolak-balik ke Ya. dokter. Terus ya apa namanya ya, bolak-balik ke dokter terus sampai dokter itu tahu ini maksudnya sampai orang tua saya Yes. mengetahui Ya. namanya kutis laksa pun dari dokter. Terus Oke. dibukakan oleh dokter tentang case-nya. Ya. Case kutis laksa itu Ya. dijelaskan ya nggak ada obatnya dan ini pun ya pada tahun 2001 kasusnya langka. Seperti itu. Beberapa dokter ya Kak, pertamanya tuh kalau nggak salah ya kata ayah saya ketahuannya itu ketika ini jarak antara ini dan bibir atas itu jauh. Manusia normalnya katanya nggak sejauh saya.
Seperti itu. Nah, dicari tahu. Oh ya, jadi dulu tuh saya 0 sampai 6 bulan kelihatannya normal. 0 sampai 6 bulan tuh kamu kayak bayi biasa. Bayi lebih tepatnya kayak bayi obesitas, bukan juga. Intinya mah kelebihan berat badan. Oh, kamu gede berarti dong. Gede banget, 4, sekian gitu waktu lahir. 4, sekian gede. Ya kelihatannya seperti bayi itu. Nah, baru 6 bulan ke 1 tahun nih kok kayak ada yang aneh gitu. Nah, makanya kelihatan dari si ini dokter, perbedaan gitu itu. Jadi dokter juga baru tahu itu? Iya, iya. Kalau dari pengalaman orang tua saya, semuanya kaget melihat kasus kelahiran saya. Tapi nggak keluarga ataupun kamu nggak pernah search untuk mencari jawaban tentang hal ini? Iya, orang tua saya kayaknya selama 1 tahun itu selalu mencari tahu deh, selalu mencari tahu kan. Tapi kayaknya lama-lama kalau yang saya tahu ibu saya ya udah pasrah aja gitu. Yang penting kita hidupi anak ini ke depannya. Tapi adik-adiknya Daksa nggak? Kok Daksa? Dava enggak? Normal. Enggak kulitnya gitu. Ya udah, kalau orang tua saya udah mencari tahu terus nggak ada jawaban, ya jawabannya ya cuman apa ya maksudnya, ya udah akhirnya menerima aja gitu. Ya udah akhirnya berpikir seperti itu, mending lebih disusun aja hidup saya ke depan gitu sih kalau kata orang tua saya. Oke. Seperti itu. Jadi udah benar-benar ya wis. Tapi memang nggak bisa juga, tetap nggak bisa diobatin atau diturunkan. Ini kan kalau soalnya, ini kan Dava ini kan di kolagennya itu nggak bisa diremajakan lagi atau ditahan supaya nggak terus drop gitu kan? Nggak dicariin obatnya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Udah konsultasi dokternya udah begitu. Terus apa nggak ada teman-teman yang se-Indonesia akhirnya merasa kayak Dava akhirnya teleponan hubungan? Oh sampai ternyata ada di sini, ada di situ, ada, nggak ada? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang udah 1. Tapi dia kasusnya nggak jelas, bukan yang kutis laksa gitu. Memang dia mukanya terlihat kendur juga gitu. Pernah ketemu, tapi ya case-nya bukan kutis laksa. Oh, tapi diindikasi oleh dokter bahwa itu bukan yang seperti Dava. Enggak, maksud saya tuh jadi saya ketemu kan viral di TikTok. Nah, yes, kamu kan rame nih. Ketemu tuh 1. Nah, tapi dia tuh nggak tahu kutis laksa atau bukan. Nah, terus dia ngubungin kamu. Iya, menghubungi saya. Tapi emang kulitnya emang kayak saya. Tapi nggak pernah ketemu. Orang mana? Orang mana? Ketemu. Orang mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa. Tapi pernah hubungan ya? Sampai udah ngelihat fotonya dia juga ya? Iya. Kalau menurut pandangannya, penglihatannya dari Dava, oh ini sama gitu. Iya. Oke. Makanya nggak sampai atau nanti ada apa pemerintah atau dari dokter untuk mengumpulkan untuk memang di riset gitu kan? Kalau takutnya kan siapa tahu ya bisa disembuhkan. Tapi itu nggak ada arah ke sana ya? Tidak ada. Oke. Tapi yang penting sehat lah ya. Nah, ya. Ya jadi, emang sehat kan? Harus sehat selalu, betul. Sehat selalu. Berarti cuman bahwa perasaan Davari ini dengan umur teman-teman yang umur 20 sama aja. Cuman memang kulitnya aja yang kendur. Yang kendor. Dava emang serius akan di sosial media. Jadi konten creator atau jadi YouTuber atau jadi KOL. Kedepannya semangat saya semangat sekali. Sangat semangat kan? Ya betul. Enggak, soalnya kenapa sampai Dava merasa bahwa aku menemukan yang aku mau dengan sosial media ini? Oke. Jadi kan waktu dari mulai saya ingat kelas 4 itu kan. Yes. Kayak setiap, jadi mungkin karena dulu kalau anak-anak dulu belajar terus tontonannya Cartoon Network. Betul. Kalau saya tontonannya OVJ. Oh, oke. Itu apa? Dulu tuh Sule, Andre Parto saya lupa. Betul. Itu saya nontonin itu aja. Nah terus kayak ada study tour gitu ya kelas 4 ke gunung. Itu saya sama teman-teman
ya maksudnya kayak saya ngomong apa terus orang ketawa. Ngomong apa orang ketawa gitu. Oke. Terus habis itu kelas 5 yang masih saya ingat jadi apa itu ya, orang tua pemimpin adat gitu untuk perpisahan kelas 6. Kan temen saya mah didandanin susah-susah gitu kan, dilukis biar jadi tua. Ya saya nggak usah di make up. Di make up. Ya gitu, saya kayak yang rasanya kayak saya ngomong apa aja kok orang ketawa gitu. Dari situlah Dava mengembangkan. Oh, gua masuk ke sini nih kayaknya. Ya, kayaknya saya cocok. Kayaknya jadi influencer atau KOL oke juga nih gitu. Iya. Sebenarnya kayak bukan influencer sih, dulu kayak pengen komedian aja. Komedian. Tapi Dava nggak punya temen deket untuk memang belajar kayak yang sekarang lagi top stand up komedi kan? Iya. Waktu stand up komedi rame-ramenya sampai di Kompas di mana kan sering tuh dibikin acara bagus-bagus. Pernah ikut? Belum. Oke. Belum, karena waktu itu tuntutan orang tuanya masih serius gitu. Kamu kuliah ini. Udah kuliah aja gitu. Iya, gitu-gitulah. Tapi Dava passionnya itu benar-benar di dunia komedi. Iya. Kepinginnya. Pengen. Dulu saya sampai sekarang sih kepikiran kayaknya ngomong dibayar tuh enak gitu. Ini dia nih. Semangatnya di sini nih yang bahaya nih. Okay. Dava lebih seneng di komedi. Iya. Oke. Gak mau ngambil atau dekat dengan teman-teman kayak aku, terus terang kita udah berapa kali ya komedi yang kesini, siapa aja? Dodi. Terus siapa lagi yang Cabita kemarin kita undang. Kayaknya bersilaturahmi dengan dia dan dia punya konten juga banyak kan. Kayaknya menarik kamu bisa bergabung dengan mereka. Betul. Bener kan? Betul. Mudah-mudahan kamu setelah di sini insya Allah aku akan bantu ngomong ke teman-teman untuk ngundang kamu ke sini. Amin. Makasih banyak loh. Enggak bener, aku tertarik dengan semangat kamu. Enggak, yang mahal dari kamu adalah semangat. Iya. Ini yang kenapa riset dari tim-tim akhirnya berpikiran untuk mau mengundang Dava. Karena Dava punya semangat yang cukup tinggi. Jadi positive thinkingnya yang ya aku udah begini ya udahlah. Tapi aku nggak mau kalah dengan orang lain. Bahwa aku tetap seperti ini dan aku ya normal-normal aja. Itu yang menarik. Ya. Apa yang dekat sama Dava, ibu atau bapak? Ibu. Ibu ngasih semangatnya gimana? Ya terus ya ngasih semangatnya gimana? Ya yang penting jalanin aja udah. Tidak. Terus ya udah semangat. Enggak yang semangat gitu. Ya. Artinya supportingnya bener. Ya supportingnya bener ya. Oke, misalkan contoh kamu sekarang butuh media apa? Oh, oke. Udah disupport. Gitu. Support kan nggak cuma dari perkataan doang kan. Oke, agree. Itu kasih transportasi, apapun lah. Jadi sekarang udah merasa bahwa Dava udah menemukan gua kesana nih depan nih. Iya. Itu udah ditekadkan. Ditekadkan akan jadi apa ya? Ya hidup di sosial media. Karena sosial media masa depannya di sini. Betul. Amin. Yakin kan? Yakin. Saya juga yakin. Sangat yakin. Kan kalau nggak mungkin kalau saya nyanyi kan. Oh bisa aja dong. Kenapa nggak bisa? Bisa bahkan dong. Saya nyari do re mi fa sol la si do nggak ketemu. Nggak bisa. Nggak. Kalau kamu tahu nada do re mi fa sol la si do. Udah nggak usah. Nggak. Saya udah komedi aja cukup. Bisa sebetulnya nyanyi yang direndahnya aja. Do re mi fa sol la si do. Kamu tahu tangga nada aja, habis tahu tangga nada, Dava tahu tempo, Dava bisa nyanyi loh. Nanti tinggal selanjutnya belajar lagi. Mudah. Berarti nanti habis komedi nyanyi. Aku setuju. Bener-bener aku agree. Aku sih mendukung itu. Itu satu kesempatan yang bagus untuk kamu jalani. Dava kalau mau rekaman siap, mau nyanyi, ayo dicoba. Nanti aja lah. Jadi Dava nggak mau patah semangat, nggak mau apa? Jangan dong. Gak boleh ya? Iya, jangan. Apa saran Dava kalau mengalami orang teman-teman yang mungkin kan baru ketemu satu orang doang?
Saran saya hidup cuman sekali ya. Good. Kalau ini saran aja. Yeah. Hidup cuman sekali. Terus kita meninggal belum tentu dalam keadaan tersenyum atau bahagia. Jadi maka selama hidup berbahagialah gitu. Wow. Ini menarik nih. Hidup cuma sekali, belum tentu hidup itu tersenyum atau enggak. Makanya pada saat hidup bahagia aja. Bahagia aja. Ya saya udah nyiapin si di tol itu. Dava di mana? Rumah Dava di mana? Di Serang. Di Serang, Banten. Oke. Jauh ya. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 5. Semester 5. Terus kerjaan praktek aja. Udah tinggal praktek, habis itu tahun depan magang dah gitu sih kalau kuliah. Magang kepinginnya di televisi di mana jadi apa? Kalau di itu kan dibantu gitu ya di kampus saya. Belum pasti juga. Siapa tahu saya bisa di sini. Loh, mau? Magang. Boleh. Loh, boleh gak Jal? Soalnya ini yang nentuin orangnya nih. Yang tadi ngeselin ini yang nentuin orangnya nih. Bener kan? Ya guys ya. Benar. Mau magang di sini oke? Mau lah. Waduh. Terus terang aku senang akhirnya kebingungan kita menanyakan tentang kamu. Mengenai kehidupan kamu. Ternyata kamu memang benar seperti kenyataannya. Seperti aku ngeliat juga di Instagram kamu. Kamu happy bener hidupnya. Betul. Udah punya pacar. Iya. Sekarang udah nggak ada. Berarti pernah ada dong? Tapi pernah ada. Pernah ada? Pernah. Mudah-mudahan nanti kerja di sini dapat lagi. Amin. Iyalah, cita-cita nikah umur. Soalnya yang menentukan nikah itu laki-laki. 28. 8 tahun lagi. Kelamaan. Enaknya berapa ya? Saya waktu itu 25. 25 deh, ikut. Jadi semangat Dava tetap ingin cari dalam arti punya cita-cita menikah umur 25, 28. 25 sampai 28 kayak ideal. Ideal. Punya anak berapa? 1, 2. Saya awal waktu ditanyain, Bunda nanya, kamu kalau nanti sama aku kawin, karena kamu udah punya 2. Aku kalau bisa punya lebih banyak mau. Setiap anak bawa rezeki. Konsep Dava begitu gak? Iya betul, konsep saya begitu. Saya pengen, setiap anak punya rezeki. Betul, saya pengen rumahnya rame. Nah bener kayak saya kamu. Bunda itu gak bisa sepi. Saya gak bisa sepi. Bener Pak, bener loh. Di rumah tuh gak bisa sepi, gak enak. Betul. Kayaknya seru aja gitu ya. Seru. Kalau punya anak rame. 5, saya pengen 5. Wah good. 5 ya. Bapak ibu punya kegiatan apa? Selain apa? Bapak ibu kerja? Ayah saya kerja. Di swasta atau di pemerintah? Pemerintah. Di pemerintah. Ibu nggak bisnis? Ibu swasta. Swasta. Di swasta. Di swasta. Tuh ditanyain tuh, kenapa kamu putus sama pacarmu, Pak? Saya putus. Kenapa putus sama pacar? Ini perbedaan ideologi. Enggak bercanda. Lu enggak beneran? Dia Demokrat, saya Republik. Bahaya ini. Ini bahaya. Ini kayaknya orang politik aslinya ini. Jangan-jangan ya. Terus pacarnya putus kenapa? Oke, pacarnya putus ya udah nggak satu pikiran, satu visi gitu. Oke. Iya. Bener ini serius. Serius ya? Tadi bercanda. Bercanda kan? Tadi belum nggak satu visi. Ini bener, ya nggak satu visi gitu. Emang kalau cari cewek yang kayak apa? Yang stay di kamar, di rumah, atau bisnis, atau punya? Kalau cari cewek yang kayak apa? Itu yang kedua, bisnis. Jadi mau berusaha yang usaha juga ya, kayak aku, kayak sama Bunda. Bunda itu kan ikut bantu cari uang kayak gitu. Ya, bukan yang ibu rumahan gitu. Betul, yang bisnis gitu. Jadi bareng-bareng. Terus yang ya itulah berjuang bersama-sama. Gitu. Jadi kalau ketemu YouTuber juga oke dong. Oke. Siapa yang mau? Oh banyak di sini sendirian? Banyak sendirian. Oke Dava. Jadi waktu yang singkat tadi tapi menceritakan hal yang banyak pertanyaan orang bisa
mengambil satu kesimpulan yang paling menarik tadi, bahwa hidup cuma sekali, mati belum tentu tersenyum. Mendingan ya senang aja sekarang, bahagia aja hidup. Itu yang paling mahal dari seorang Java. Makanya Dava hari ini semangat. Aku terus terang buat teman-teman kayak Mas Sule, Mas siapa lagi? Mas Parto udah kesini, semua beberapa teman-teman komedian kesini. Kayaknya boleh dengan Dava untuk melakukan podcast. Kalau bisa bikin konten. Jadi buat teman-teman terima kasih Dava udah mau hadir di sini. Thank you. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih guys.